Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat, rahmat dan barokahnya sehingga di hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan diberikan kesempatan untuk tetap bisa belajar, bisa bersekolah walaupun sekolahnya dari rumah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, para keluarganya, seluruh sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengamalkan sunnahnya. Apa kabar para siswa SMIT Granada kelas 12? Semoga kita semuanya masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan dan juga dilindungi dari segala hal yang kita tidak harapkan, yang kita tidak inginkan. Apa kabar di hari ini? Ya, insya Allah semuanya dalam keadaan baik ya. Kita berjumpa kembali di hari ini dalam pembelajaran bahasa Arab metode Mustaqili. Sudah lama tentunya kita tidak berjumpa ya. Perjumpaan terakhir kemarin pada pertemuan online juga ya. Kita sudah membahas juga materi jumlah fi'liyah ya, yaitu jumlah fi'liyah yang diawali fi'il madhi dengan fa'il dhamir muttasil. Kalau kemarin mutakalim. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru yaitu mukhatab dan mukhatabah. Kalau mutakalim kemarin kan ana, ya, menggunakan dhamir ana. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran baru yaitu mukhatab atau mukhatabah. Mukhatab itu kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti orang kedua yaitu kamu ya. Dalam bahasa Arab untuk mukhatab itu ada mukhatabah juga ya, anta untuk laki-laki dan anti untuk perempuan. Di hari ini ya, di pembelajaran bahasa Arab online Selasa tanggal 21 Juli 2020. Semoga di hari ini kita bisa mendapatkan pengetahuan baru tentang pembelajaran kita di hari ini. Selanjutnya kita akan bernasyid terlebih dahulu. Masih ingat ya dengan nasyid kita yaitu Ahbibil Lughatal Arabiyah. Kita bernasyid dulu bersama-sama. Jadi diikuti. Ahbibil lughatal arabiyah annaha lughatus salah annaha lughatul Quran wal hadis annaha lughatul jannah man aradan najah fil hayah fid dunya wal ukhrawiyah ta'alam lughatal arabiyah ta'alam lughatal arabiyah. Baik, ini adalah mars kita, mars mustaqili, yaitu ahbibil lughatal arabiyah, cintailah bahasa Arab. Annaha lughatus shalah, karena bahasa Arab itu bahasa salat. Annaha lughatul Quran wal hadis, karena bahasa Arab itu juga adalah bahasa Al-Quran dan hadis. Annaha lughatul jannah, karena bahasa Arab itu juga adalah bahasa ahli surga. Man arada najah fil hayah, barang siapa yang menginginkan kesuksesan di dalam hidup, fid dunya wal ukhrawiyah, baik di dunia ataupun di akhirat, ta'allam lughatal arabiyah, ta'allam lughatal arabiyah, belajarlah bahasa Arab, belajarlah bahasa Arab. Baik, semoga kita terinspirasi dengan nasyid ini. Baik, kita lanjut. Materi kita hari ini adalah fiilnya fiil maldi lazim, yaitu jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan fiil dan fiilnya fiil maldi, fiil maldinya yang lazim.
fi'il madhi lazim itu seperti yang pernah dijelaskan di pertemuan yang lalu. Fi'il madhi adalah kata kerja lampau atau yang sudah dikerjakan. Kalau lazim yang tidak membutuhkan objek, ya, tidak membutuhkan objek atau tidak ada penderitanya, tidak ada korbannya, ya, tidak ada objeknya. Kemudian ditambah dengan domir muttasil. Domir muttasil itu kata ganti yang disambungkan dengan kata kerjanya. Contohnya di sini ada jalasta. Nah, jalasta. Kamu satu orang laki-laki telah duduk. Jalasta itu kata fiilnya atau kata kerjanya dari jalasa. Disambungkan dengan domir anta menjadi jalasta. Ya, nanti akan kita sampaikan juga cara-cara menentukan fiilnya ya ketika dia harus disambungkan dengan pelakunya atau dengan failnya. Untuk yang perempuannya, kamu satu perempuan telah duduk, yaitu jalasti. Ini contoh dalam bentuk jumlahnya atau dalam bentuk kalimat. Jalasta alal kursi. Kamu satu laki-laki telah duduk di atas kursi. Jadi kalau dalam satu kalimat, jumlah fi'liyah dibuat dalam kalimat dirangkaikannya dengan jer dan majrur. Ya, di sini menggunakan huruf jer ala. Ya. Bisa menggunakan huruf jer, bisa juga menggunakan dzorob makan. Huruf jer itu min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li. Kalau dzorob makannya, dzorob makan, amama, tahta, waro'a, amama. Ya, diulangi. Amama, waro'a, fauqa, tahta, janiba, haula, baina. Itu dzorob makan. Jalasta alal kursi. Kamu satu laki-laki telah duduk di atas kursi. Nah, jalasta ini fi'il dan fa'il. Fi'il adalah kata kerja, jalasa. Ya. Ta'nya fa'il, yaitu kamu satu laki-laki. Ya, dirangkaikan menjadi jalasta alal kursi. Untuk yang perempuannya, jalasti alal kursi. Perhatikan perbedaannya, perbedaan di kata kerjanya, ya, di domir dari kata kerjanya. Kalau yang laki-laki jalasta, untuk perempuannya jalasti. Kamu satu perempuan telah duduk alal kursi, di atas kursi. Jalasti ini adalah fi'il dan fa'il. Fi'ilnya atau kata kerjanya adalah jalasa, ti itu adalah fa'ilnya atau yang mengerjakannya. Alal kursi adalah keterangan menggunakan jer dan majrur. Ya, ingat setiap ada huruf jer di depannya, maka yang kalimat atau kata yang setelahnya di akhirnya di kasroh, majrur. Ya. Baik, sudah bisa dipahami. Selanjutnya kita akan mempelajari cara menentukan fi'il madhinya. Nanti kalau ada soal atau ada tugas, ada soal membuat kalimat yang jumlah fi'liyah, ya, maka kita harus bisa menentukan fi'il yang tepat. Ya. Baik, kita lihat. Nah, ini adalah cara membuat fi'il madhi. Bagaimana caranya? Fokus, ya, perhatikan, fokus dengan huruf akhirnya. Fokus pada huruf akhir. Jadi kalau kita mau membuat fi'il, ya, kata kerja yang lampau, maka fokuslah dengan huruf akhir. Karena perubahan-perubahannya ada di huruf akhir untuk fi'il madhi. Contoh fi'il yang kita ambil adalah dhahaba. Dhahaba itu telah pergi. Di sini ada nomornya, kemudian ada kaidahnya. Kaidah itu bagaimana perubahannya, ada contoh fiilnya dan ada artinya. Perhatikan baik-baik perubahan-perubahannya. Dari fiil nomor 1 tidak ada perubahan, ya, dhahaba artinya dia satu laki-laki sudah pergi. Ya, perhatikan perubahan yang kedua, ditambah
a, ya. Asalnya zahaba ditambahkan a, jadi zahaba. Dia dua laki-laki sudah pergi. Untuk fiil nomor 3 itu menggunakan atau perubahannya pertama huruf akhirnya berubah domah kemudian ditambah wa. Jadi ditambah u ya, zahabu. Ditambahnya u ya, bukan wa. Zahabu. Kemudian untuk yang fiil nomor 4-nya ya ditambah tak sukun, zahabat. Ya, jadi dia satu perempuan sudah pergi. Fiil nomor 5-nya zahabta, jadi tambahkan ta. Zahabata ya. Ditambahkan ta di akhirnya. Kemudian yang keenam, fiil yang keenam, zahabna, yaitu dia atau mereka banyak perempuan sudah pergi. Nah, ini untuk perubahan-perubahan fiilnya dan seterusnya ya. Dan yang kita pelajari saat ini yaitu kamu laki-laki dan kamu perempuan. Kamu satu orang laki-laki, zahabta, dengan kamu satu orang perempuan, zahabti. Nah, ini perubahannya ada di sini. Ya. Jadi ini yang kita latih pada hari ini, zahabta dengan zahabti. Perubahan dari zahabanya untuk zahabtanya berubah sukun dari zahaba, huruf ba-nya berubah menjadi sukun, tadinya kan zahaba jadi zahab. Kemudian ditambahkan ta di ujungnya, zahabta. Untuk yang perempuannya ya ditambahkan ti, zahabti. Nah, itu perbedaannya. Untuk file ini nanti Ustadz akan kirim ke wali kelas kalian untuk bisa di-download filenya dan dijadikan patokan oleh kalian kalau nanti mau membuat kalimat dari kata kerja yang lain, bukan dari zahaba saja. Ini adalah patokan cara menentukan fiil yang tepatnya atau kata kerja yang tepatnya ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah contoh dalam kalimat atau dalam jumlah. Beberapa contoh Ustaz sampaikan. Di sini ada 5 contoh yang akan Ustaz sampaikan. Pertama untuk mukhotob dulu ya, untuk kamu laki-laki. Ya, mukhotob itu kata ganti kedua. Ya, kata ganti orang kedua yaitu kamu. Untuk mukhotob kamu laki-laki atau domirnya anta. Perhatikan, ini bahasa Indonesianya dulu. Anta itu kamu satu laki-laki. Ya. Kamu satu laki-laki sudah pergi ke pasar. Ya. Baik. Dalam bahasa Indonesia itu yang didahulukan kamu dulu. Kamu sudah pergi ke pasar. Nah, ini dikarenakan jumlahnya jumlah fi'liyah. Karena jumlah fi'liyah maka didahulukan kata kerjanya dulu. Karena kalau didahulukan kamunya dulu atau antaknya dulu, maka dia bukan lagi jumlah fi'liyah. Dia berubah menjadi kembali ke jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah sudah kita pelajari sebelumnya. Ini adalah kata kerja yang didahulukan karena jumlahnya jumlah fi'liyah. Dan dalam bahasa Arab lumrahnya memang seperti ini. Jadi zahabta ila suqi. Ya, zahabta, kamu satu laki-laki sudah pergi ila suqi ke pasar. Contoh yang kedua, kamu satu laki-laki sudah pulang dari sekolah. Maka yang didahulukan dalam bahasa Arabnya adalah sudah pulangnya dulu. Roja'a. Nah, karena disambungkan dengan domir anta menjadi roja'ta. Tadi sudah ya di perubahan-perubahan fi'il madhi. Roja'ta minal madarosati. Kamu satu laki-laki sudah pulang dari sekolah. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga perhatikan. Kamu satu laki-laki sudah berdiri di depan pintu. Jadi sudah berdiri dulu didahulukan. Sudah berdiri. Ya, komta. Dari koma ya kumu. Ya, komta. Kamu sudah berdiri. Kamunya kamu laki-laki. Amamal babi. Di depan pintu. Ya.
Kemudian contoh berikutnya, kamu satu laki-laki sudah gembira atas nikmat. Dalam bentuk kalimatnya didahulukan gembiranya dulu, telah gembiranya dulu. Faroh tak, kamu telah bergembira, satu laki-laki ini ya. Ala nikmati, atas nikmat. Harus selalu gembira dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita ya. Yang jelas nikmat Allah selalu lebih banyak daripada musibah atau daripada penyakit, cobaan yang diterima oleh kita. Kalau kita hitung-hitung selalu saja nikmat itu selalu lebih banyak dan tidak pernah habis walaupun kita tidak memintanya. Nikmat Allah terlalu banyak. Ya, makanya kita harus senantiasa bergembira dalam hidup ini. Kenapa harus selalu gembira? Jangan sedih karena nikmatnya lebih banyak daripada sengsaranya, gitu ya. Itulah pembelajaran dari kehidupan kita. Kemudian contoh berikutnya, kamu satu laki-laki sudah menangis di belakang rumah. Ya, karena ada kalanya seseorang itu menangis. Menangisnya itu tidak mesti harus dengan kesedihan. Ada orang yang menangis karena saking gembiranya sehingga dia sampai menangis. Ada juga orang yang menangis karena saking terharunya. Ya, haru nangisnya. Tidak semua menangis itu karena sedih, karena sengsara. Tidak semuanya. Banyak menangis-menangis yang bagus seperti menangis karena bertaubat, menyesali dosa yang sudah dia lakukan atau maksiat yang sudah dia lakukan. Dan hanya Allah yang mengetahui sehingga dia menangis dengan perbuatan tersebut. Ya, bakaita, ya, menangis itu bakaita. Bakaita, kamu satu laki-laki sudah menangis. Waro al baiti, di belakang rumah. Ini menggunakan dzorob makan, waro'a, ya, di belakang. Waro al baiti, di belakang rumah. Selanjutnya adalah contoh kalimat yang mukhotobah. Mukhotobah ini kata ganti orang kedua untuk perempuan, yaitu anti. Ya, kamu perempuan. Perhatikan contohnya, kamu satu perempuan sudah pergi ke pasar. Dhahabti ila suqi. Ya, dhahabti ila suqi. Kamu perempuan sudah pergi ke pasar. Kamu satu perempuan sudah pulang dari sekolah. Roja'ti minal madarosati. Kamu satu perempuan sudah berdiri di depan pintu. Kumti amamal babi atau komti amamal babi. Kemudian kamu satu perempuan sudah gembira atas nikmat. Farahti ala nikmati. Kamu satu perempuan sudah menangis di belakang rumah. Bakaiti waro al baiti. Jadi perubahannya hanya di domir mutasilnya saja. Ya, kata ganti orang keduanya saja yang berubah. Ini aja yang berbeda. Ya, di depannya yang laki-laki ataupun perempuan tidak mengubah keterangan yang di depannya. Ya, tidak berubah kan, sama semuanya. Baik, sudah bisa dipahami? Saya yakin kalian sudah mengerti dengan penjelasan ini. Kalau sudah mengerti dan sudah paham, kalian boleh mengerjakan latihan ini. Tugasnya hanya 10 saja. Dan ini sangat mudah kalau kalian menyimak betul-betul video dari awal yang Ustadz sampaikan. Tugas hari ini terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Silahkan kalian ambil gambarnya dulu. Kemudian nanti kalian tulis tangan, ya, tulis tangan dengan kaidah yang sudah Ustadz jelaskan di awal. Ingat ya, menerjemahkannya atau menulis dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab ini itu harus sesuai dengan kaidah yang Ustadz sampaikan. Jangan menggunakan Google Translate. Ingat ya, kenapa? Karena pasti akan salah jawabannya. Kalau kamu menggunakan Google Translate dengan menulis kalimat seperti ini, maka nanti kesalahannya akan fatal. Bukan jumlah fi'liyah nanti yang kalian tulis, bisa jadi jumlah ismiyah ya, kalau hanya mengikuti Google Translate ya. Jadi tolong tulis tangan ya, tulis tangan dengan mengikuti kaidah yang sudah Ustaz jelaskan di awal.
Baik, ini saja untuk penjelasan kita di hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya dengan pembahasan masih di jumlah fi'liyah, tetapi domir yang kita gunakan domir yang lain, yaitu domir mutakalim al ghair, yaitu na, kami. Ya. Yang pertama, pertemuan pertama yang lalu, penjelasan awal tentang jumlah fi'liyah itu yaitu menggunakan mutakalim wahdah, yaitu saya, ana, kata ganti orang pertama, tunggal ya, saya. Yang sekarang kita menggunakan kata ganti orang kedua, yaitu mukhotob atau mukhotobah. Ya, orang kedua, kamu atau kamu laki-laki dan kamu perempuan. Nanti kita akan menggunakan uh, mutakalim ma'al ghair atau kata ganti pertama jama, yaitu kami. Ya, kami itu dalam bahasa Arab dimulai dari 2 orang atau 3 orang. Itu sudah kami menggunakannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita mendapatkan pengetahuan baru di hari ini dan semoga kita semakin memahami pembelajaran bahasa Arab di jumlah fi'liyah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selamat melanjutkan pembelajaran di hari ini. Semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.